Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Oke, bagian pertama, syarat pembayaran. Syarat pembayaran merupakan perjanjian antara si pembeli dan si penjual pada saat akan melakukan pelunasan. Nah, syarat pembayaran ini ada 5. Yang pertama, N/30, di mana harga faktur harus dilunasi paling lambat 30 hari setelah terjadinya penyerahan barang, dan jumlah yang harus dibayar sesuai dengan yang tertera di dalam faktur. Kemudian yang kedua, 2/10 N/30. 2/10 maksudnya akan mendapat potongan 2% jika pelunasan dilakukan dalam jangka waktu 10 hari, dan jika lewat dari 10 hari maka tidak mendapat potongan. Kemudian N/30 maksudnya jumlah yang tertera di faktur harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari. N/15 end of month, pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sesudah akhir bulan dibuatnya faktur. Yang keempat, end of month, pembayaran harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan pembelian. Yang terakhir, COD. Nah, yang sering berbelanja online pasti sudah sering menggunakan COD. Nah, COD ini maksudnya pelunasan dilakukan pada saat pengiriman barang dan barang diterima oleh si pembeli. Atau kata lain, pembayaran dilakukan di tempat terima barang, mengeluarkan uang. Oke. Lanjut bagian kedua, syarat penyerahan. Nah, syarat penyerahan di sini ada 2. Yang pertama, free on board destination point. Maksudnya di sini si penjual yang menanggung semua ongkos pengiriman barang. Destination point berarti si penjual yang menanggung. Kalau free on board shipping point berarti si pembeli yang menanggung semua ongkos pengiriman barang. FOB destination, si penjual yang menanggung. FOB shipping point, si pembeli yang menanggung. Oke. Lanjut yang bagian ketiga, memproses entry jurnal. Nah, di sini ada 6 jenis jurnal khusus. Saya akan bahas satu persatu disertai dengan contohnya. Yang pertama, jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini dipakai untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Apabila kita ingin mencatat pembelian lain, jurnal pembelian dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, nah di sini sudah terdapat bukti transaksi faktur dan jurnal pembelian. Ketika kita akan mencatat ke dalam jurnal, kita harus perhatikan dulu bukti transaksi ini merupakan bukti transaksi apa. Kita harus analisis dulu. Nah, di sini untuk transaksi pembelian berarti kita menggunakan faktur yang tidak terdapat tanda kopi di sini. Oke, kemudian nama perusahaan atau nama toko yang tertera di sini merupakan nama toko atau perusahaan tempat kita membeli barang. Nah, di dalam bukti transaksi ini sudah tertera rincian mulai dari tanggal transaksi, nomor faktur, termin, jumlah barang yang dibeli, PPN. Kemudian dari bukti transaksi ini kita akan catat ke dalam jurnal pembelian. Nah, di dalam jurnal pembelian ini terdapat tanggal terjadinya transaksi, nomor faktur, kemudian keterangan diisi dengan tempat kita membeli barang.
Kemudian di dalam sebelumnya di dalam bukti transaksi ini kan sudah tertera PPN. Nah, kemudian kalau untuk PPN pada pembelian itu kita menggunakan PPN income atau PPN masukan. Nah, yang tertera di sini sebesar 625.000. Kemudian barang yang kita beli. Nah, di sini kita menggunakan metode perfectual, berarti kita menggunakan merchandise inventory atau kata lain persediaan barang dagang. Nah, jumlah barang dagang yang kita beli itu sebesar 6.250.000. Untuk PPN income dan merchandise inventory kita posisikan dia di sebelah debit, artinya bertambah. Kemudian kita membeli barang secara kredit, berarti kita berutang kan? Nah, untuk utangnya itu berjumlah sebesar 6.875.000. Nah, modelnya seperti ini untuk jurnal pembelian. Kemudian rekapitulasi ini untuk merekap semua akun yang sama. Semua akun yang sama. Gunanya rekapitulasi ini untuk memudahkan kita pada saat akan memposting ke dalam buku besar. Oke, jurnal yang kedua, jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini dipakai untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Contohnya, di sini terdapat faktur yang disertai dengan tanda kopi, kemudian nama perusahaan yang menjual, nama perusahaan yang membeli, tanggal terjadinya transaksi, termin, rincian barang yang dijual. Kemudian dari faktur ini kita masukkan ke jurnal penjualan, diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, nomor buktinya, kemudian keterangan diisi dengan kepada siapa barang tersebut dijual. Nah, kemudian kalau menjual secara kredit berarti si pembeli memiliki utang di kita. Nah, di kita itu kita catat sebagai piutang dagang atau account receivable. Nah, di sini di kolom debit ini terdapat akun account receivable atau piutang yang kita catat itu sebesar 1.457.500. Kemudian di kolom kredit terdapat sales, freight collected, dan PPN outcome. Nah, sales itu merupakan berapa jumlah barang yang kita jual, dan freight collected itu merupakan biaya angkutnya jika ada. Jika ada berarti kita masukkan di sini. Nah, untuk PPN outcome, untuk penjualan barang berarti yang muncul itu PPN outcome atau PPN keluaran. Kita catat jumlahnya sesuai dengan yang tertera di dalam faktur. Jurnal yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini dipakai untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan atau semua transaksi yang bersifat menambah kas. Contohnya, di sini terdapat bukti transaksi penerimaan kas yang dimiliki oleh UD Mentari Alam Misten dan diterima dari UD Cahaya sebesar 1.800.000, diperuntukkan untuk pelunasan faktur tertanggal F01 atau tertanggal sesuai dengan terjadinya transaksi. Nah, di sini jurnalnya diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, nomor bukti, kemudian keterangan diisi dari mana sumber uang itu kita terima, atau dari mana atau siapa yang telah melunasi faktur tersebut. Kemudian di kolom debit terdapat cash in bank, PPN outcome, sales discount,
Kemudian di kredit account receivable, dan kolom orders. Nah, sekarang yang dilunasi itu faktur penerimaan kas, berarti pelanggan melunasi utangnya, maka kita menerima uang sebesar 1.800.000 yang posisinya berada di debit, dan piutang mengalami pengurangan karena telah dilunasi yang posisinya di kredit sebesar 1.800.000. Selanjutnya bukti transaksi yang keempat. Di sini ada jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat semua pengeluaran atau semua transaksi yang bersifat mengurangi kas. Contohnya, di sini terdapat bukti transaksi pengeluaran kas yang dimiliki oleh UD Mentari Alam Misten, di mana terdapat nomor bukti, tanggal transaksi, dibayarkan kepada siapa, jumlahnya berapa, dan diperuntukkan untuk apa. Contohnya di sini diperuntukkan untuk pelunasan faktur tertanggal sekian. Kemudian kita catat ke dalam jurnal, diisi dengan tanggal transaksi, nomor bukti, keterangan diisi dengan kepada siapa kita melunasi faktur tersebut. Kemudian di sini terdapat di kolom debit terdapat akun account payable atau utang dagang dan kolom orders. Kemudian di kredit terdapat purchase discount, PPN income, dan cash in bank. Nah, di sini kan sebelumnya itu yang dilunasi adalah faktur, berarti utang kita yang dilunasi. Nah, berarti utang kita berkurang di debit sebesar 3.217.500 dan uang kita berkurang, posisinya berada di kredit sebesar 3.217.500. Jurnal yang kelima, jurnal umum. Bentuk jurnal umum perusahaan dagang sama seperti jurnal umum yang dimiliki oleh perusahaan jasa. Contohnya, di sini terdapat nota kredit, berarti ini merupakan pengembalian barang karena mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian kalau nota kredit itu berarti retur penjualan. Nah, sekarang di sini terdapat nota kredit yang dimiliki oleh UD Mentari. Kemudian ada nama pelanggan, jumlah barang yang dikembalikan, tanggal transaksi, kemudian tertanggal barang yang dikembalikan. Nah, kemudian jurnal umumnya, di sini tanggal diisi dengan tanggal transaksi, nomor bukti, dan keterangan. Nah, keterangan ini diisi dengan nama akunnya. Pada posisi debit itu terdapat akun retur penjualan atau dalam istilahnya sales return, dan PPN outcome atau PPN keluaran. Posisinya ini di debit masing-masing sebesar 495.000 dan 49.500. Nah, sekarang posisi yang di kredit itu account receivable atau piutang dagang sebesar 544.500. Selanjutnya, jurnal yang terakhir, jurnal kas kecil. Kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash adalah dana kas yang dibentuk perusahaan untuk transaksi rutin yang jumlahnya kecil. Contohnya, di sini terdapat bukti transaksi voucher kas kecil yang dimiliki oleh UD Mentari Alam Misten, dibayar untuk pembelian perlengkapan. Nah, kalau untuk kas kecil itu biasanya pembayaran itu di bawah 1 juta atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Contohnya jurnalnya di sini, tanggal transaksi, nomor bukti, keterangan bukti ini diperuntukkan untuk apa? Pembelian perlengkapan. Nah, sekarang akun yang di debit itu adalah
supply sebesar 500.000, kemudian di kredit PTK sebesar 500.000. Materi selanjutnya, pencatatan transaksi dalam kartu piutang. Nah, di sini terdapat contoh kartu piutang. Piutang untuk tujuan akuntansi memiliki arti yang lebih sempit, yaitu klaim yang diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan uang. Piutang yang dapat dibayar tentunya akan menambah pendapatan perusahaan. Akan tetapi, jika piutang tersebut tidak tertagih, maka dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, piutang yang dimiliki sebuah perusahaan akan dicatat dalam kartu piutang. Buku pembantu piutang merupakan buku yang dimiliki perusahaan untuk membantu mengendalikan rekening piutang yang dimilikinya. Nah, dalam buku pembantu piutang tersebut disediakan masing-masing rekening untuk setiap debitur. Misal, di sini terdapat debitur PT Nusantara. Dia memiliki piutang sebesar 2.200.000. Nah, kemudian mutasi piutang ke buku pembantu piutang. Mutasi piutang harus didukung dan dilengkapi bukti yang menjadi dokumen transaksi dan menjadi sumber pencatatan dalam buku-buku yang terkait dengan piutang. Nah, bukti-bukti tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu faktur penjualan, kedua bukti penerimaan kas, 3 nota debit kredit, yang keempat bukti memorial. Nah, di sini lebih rinci. Untuk transaksi penjualan kredit, bukti yang digunakan itu faktur penjualan yang menambah piutang dagang. Kemudian yang kedua, transaksi retur penjualan, bukti yang digunakan nota kredit yang mengurangi piutang dagang. 3. Transaksi penghapusan piutang, bukti yang digunakan bukti memorial yang mengurangi piutang dagang. Nah, yang terakhir, transaksi penerimaan kas dari piutang atau transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang. Nah, bukti yang digunakan itu bukti penerimaan kas yang berarti dia mengurangi piutang dagang. Untuk materi ini nantinya akan saya post juga dalam blog saya. Untuk link blognya nanti akan saya sertakan di deskripsi. Nah, di blog ini selain materi tadi juga terdapat beberapa materi mengenai akuntansi. Demikian materi yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dengan mudah dipahami. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.